Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Saudara sekalian, kita akan memasuki bulan Muharram, yakni tahun baru Hijriah 1 Muharram, dan di mana-mana umat Islam khususnya di Indonesia itu memperingati dengan berbagai macam cara untuk menampakkan syiar tentang Muharram, tentang tahun baru Islam. Para jemaah sekalian, ini penting untuk diangkat karena kita tahu para jemaah yang namanya bulan Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran misalnya, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Maksudnya menurut Allah itu bulan itu memang ada 12 bulan perputarannya. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Jadi 4 bulan yang haram itu apa saja Pak Kiai? Ini dijelaskan. 4 bulan yang haram adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan Rajab itu menjauh ya, tidak sambung. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, ini nyambung ini. Yang sendirian yang termasuk bulan yang mulia adalah bulan Rajab. Ini di dalam hadis Rawahul Bukhari, nomor hadis 5550. Para jemaah sekalian, dari ini bisa kita jadikan sebuah kesimpulan mengapa kemudian umat Islam di Indonesia itu luar biasa semangat mengadakan peringatan-peringatan, bahkan negara pun meliburkan 1 hari, yakni bulan Muharram atau 1 Muharram. Dalam rangka itu, dalam rangka mengamini, mengiyakan, tentu membesarkan apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, bahwa Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian kenapa di dalam bulan Muharram ini perlu kita peringati? Karena banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada saat Muharram. Rasulullah misalnya menyampaikan, sesungguhnya masa berputar seperti hari saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ini masa berputarnya 1 tahun adalah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia, yang 3 secara beriringan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan Rajab yang terletak antara Jumadah dan Sya'ban. Ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara sekalian, ingin saya tegaskan bahwa peringatan-peringatan yang dilaksanakan di tengah-tengah umat Islam itu, karena kita tahu Muharram menjadi bulan permulaan tahun kalender Hijriah, ya, kemudian dijadikan sebagai momentum untuk memperingati tahun baru Islam. Nah, penting karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan, ya, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Oh, sekarang waktunya Muharram, tahun baru Islam, peringati. Apa tujuannya? Manfaatnya luar biasa banyak. Di antaranya adalah yang ingin saya sampaikan,
bahwa misalnya di dalam Fatawal Azhar juz 10 halaman 160 itu disampaikan bahwa peringatan apapun dengan momentum-momentum yang baik hukumnya tidak apa-apa. Ya. Mau memperingati apa saja, kemerdekaan, ya, kemudian Hari Ibu misalnya, dan seterusnya lah, peringatan-peringatan apapun, selama tujuan sesuai dengan syariat dan pelaksananya berada dalam koridor agama. Nah, kalau peringatan dengan mabuk, ya peringatannya sih nggak apa-apa, mabuknya itu yang nggak benar. Tidak ada masalah dengan penamaan peringatan tersebut, dinamai apa saja, disebut dengan perayaan misalnya, peringatan apa Gema Muharram. Nah, sebab apa, tinjauannya adalah pada substansi kegiatan, bukan pada nama ini para jemaah sekalian. Nah, selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa nilai positif yang bisa kita lihat di dalam perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan tersebut, misalnya di sana itu memiliki banyak faidah, kegunaan. Yang pertama, memberi rasa senang kepada anak-anak yang telah menghafal Al-Quran. Misalnya 1 Muharram diberikan hadiah, 1 Muharram ada kegiatan lomba, mereka itu kan senang. Misalnya ya, berbagai macam kegiatan aktivitas selama Muharram itu ada santunan, itu silakan kreativitas umat Islam, dan semua itu ada unsur faidah, kemaslahatannya, kegunaan. Ini para jemaah sekalian. Termasuk juga menampakkan rasa mengagungkan kepada Al-Quran dengan mengumpulkan orang untuk menghadirinya. Ayo kumpul di sana, dibacain Quran misalnya, ya, dibacain Quran. Setelah itu subhanallah, nanti insya Allah akan mendapatkan barokah Quran gitu ya. Kemudian bisa berkumpul, jadi bersilaturahim, saling berkenalan. Nah, akhirnya apa? Terbangun kekuatan. Ini tujuan peringatan-peringatan itu jelas faidah dan manfaatnya. Jadi saya senang ketika misalnya pemerintah mengiyakan, mengamini untuk memperingati 1 Muharram diliburkan. Saudara-saudara sekalian, secara khusus memang ada kegiatan yang sudah dinas, yakni berupa puasa. Kalau aktivitas tadi kan peringatan-peringatan dalam bentuk bakti sosial, ya, ceramah-ceramah, kemudian takbir akbar, dan seterusnya lah. Tapi kalau puasa memang ada nasnya. Yang pertama, misalnya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa afdhalus siyam ba'da Ramadan, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah afdhalus siyam ba'da Ramadan, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Tuh. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahul Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Wa afdhalus salat ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, setelah itu yang paling utama adalah salatul lail, salat malam. Ini salat tahajud. Ini menunjukkan bahwasanya memang ada nas secara khusus untuk kita mensyiarkan bulan Muharram dengan puasa. Bulan dengan puasa. Ini saudara-saudara sekalian. Ya menarik ya, karena kalau kita perhatikan memang
puasa ini apa ya, termasuk salah satu tanda orang ini orang beriman. Wa fi muawadati siyam dalalatun alal iman. Orang yang rajin berpuasa menunjukkan dirinya ada iman. Ini para jemaah sekalian berkaitan dengan berpuasa secara umum di bulan Muharram. Keutamaan puasa di tanggal 9 dan 10 memang ada, yang kita kenal dengan Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura. Kita perhatikan misalnya dalam sebuah hadis berkaitan dengan keutamaan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram adalah hadis yang ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ketika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Rasulullah pulang dari perjalanan dan kembali ke Madinah, wajadal al-yahuda yasumuna Asyura. Beliau Rasulullah melihat orang Yahudi itu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Fasu'ilu an dzalika. Kemudian ditanyakan, kenapa kamu berpuasa, kata Nabi pada orang Yahudi itu. Orang Yahudi menjawab, faqalu hadzal yaumul ladzi adzfarallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Loh, ini adalah hari di mana Nabi Musa dimenangkan oleh Allah, mengalahkan Fir'aun. Jadi Allah memenangkan Nabi Musa dan Bani Israel bisa mengalahkan Fir'aun. Kami kan orang Yahudi, katanya orang Yahudi, wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Dan kami ini berpuasa karena apa? Ta'ziman lahu, untuk menghormati, mengagungkan peristiwa itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum. Rasulullah menyampaikan, ya kami lebih berhak terhadap penghormatan ini kepada Nabi Musa dibanding kamu orang Yahudi. Tsumma amara bisawmihi, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa. Untuk berpuasa di tahun depan tentunya, karena saat itu tahunnya perintahnya itu di tanggal Asyura, tanggal 10. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah cerita singkat berkaitan dengan Asyura tanggal 10. Kemudian Rasulullah SAW biar beda dengan orang Yahudi ya, Nabi Muhammad SAW, fa idza kana al-'amul muqbil, di saat tahun yang akan datang itu insyaallah sumnal yaumat tasi, kita akan berpuasa tanggal 9, biar beda dengan orang Yahudi ya, tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi kalau Yahudi hanya 10, kita mulai dari tanggal 9. Qala falam ya'til 'am al-muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kami berpuasa belum tiba waktunya tahun berikutnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi artinya apa? Rasulullah memerintahkan secara khusus untuk berpuasa di tanggal 9, di tanggal 10. Tanggal 9 bulan Muharram dan tanggal 10 bulan Muharram. Ini para jemaah sekalian. Subhanallah. Jadi para jemaah, berkaitan dengan bulan Muharram secara khusus kita dianjurkan berpuasa. Ya, ini tanggal berapa? Tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Terus apa fadilahnya, apa keutamanya daripada berpuasa? Tentu kita ikut Sayyidina Rasulullah, ittiba Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara khusus memang ada keterangan bahwasanya Asyura itu puasa tanggal 10 dapat melebur dosa setahun yang lalu. Kalau kemarin kita sempat puasa misalnya bulan haji, yakni Arafah, melebur dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Sekarang ditambah lagi, ya Allah.
Saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, banyak penghapus dosa. Di antaranya adalah bulan Muharram yang akan datang ini. Dianjurkan untuk berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram. Apa sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Rasulullah menyampaikan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa siyamu yaum Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu. Termasuk yang disunatkan adalah puasa Asyura. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, menggugurkan terhadap dosa yang lampau, dosa setahun yang kemarin. Rasulullah menyampaikan, lain baqiyat ila qabil la sumanat tasi. Kalau saya punya kesempatan besok hidup, saya akan berpuasa tanggal 9. Lihat beda dengan orang Yahudi tadi. Ini para jemaah sekalian, ini hadisnya ingin saya tampilkan berkaitan dengan fadilah daripada keutamaan berpuasa tanggal 10 Muharram. Ini para jemaah sekalian. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ayo kita ramaikan dengan ini, dengan melapangkan belanja. Ya. Ini saya kutip hadis riwayat Tabrani, Al-Baihaqi dan Abu Syaikh. Man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wasa'allahu alaihi as-sanata kullaha. Ini kesempatan bagi kita semuanya untuk melapangkan rezeki di Asyura nanti, tanggal 10 nanti. Maksudnya apa? Kalau kita kasih belanja kepada istri, suruh selamat tamat, suruh agak mewah sedikit ya, melebihi daripada hari-hari yang lain. Jadi tausiatul iyal, ya apa istilahnya ya, mayoran lah ya, sedikit menyenangkan keluarga. Barang siapa melapangkan belanja kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah melapangkan kepadanya selama setahun keseluruhan. Jadi sekarang biasanya ngasih belanja 100.000, kasih 500, berarti sejuta. Untuk apa? Untuk bikin makanan ya, menyenangkan keluarga. Insya Allah nanti setahun itu akan dikasih keluasan rezeki selama setahun. Nah, ini para jemaah sekalian, amalkan mohon ya, karena ini bagian cara untuk mendapatkan rezeki dengan cara kita ya. Namanya tausiatul iyal. Kita ini mayoran, artinya melebihkan belanja, menyenangkan keluarga. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini diantaranya yang harus kita lakukan. Terus Al-Hafidz Ibnu Hajar menambahkan riwayat berikut sebagai lanjutan hadis di atas, bahwasanya kami mencobanya maka kami menemukan seperti itu. Maksudnya diluaskan rezekinya. Ini misalnya di dalam kitab Lisanul Mizan juz 2 halaman 293 itu disampaikan bahwa beliau Abu Zubair dan Syu'bah berkata demikian. Guru-guru Ibnu Abdul Bar yang 3 dinilai terpercaya. Guru mereka Muhammad bin Muawiyah adalah Ibnu Al-Ahmar, perawi Sunan An-Nasai dari Nasai yang dinilai thiqah oleh Ibnu Hazm dan lainnya. Jadi ada komentar berkaitan dengan mujarabnya tausiatul iyal tadi, melebihkan belanja pada saat tanggal 10 itu. Ya, ajak anak-anak yatim makan bersama. Selesai itu, ya. Ya, kalau di sini kan sudah menjadi tradisi bahwasanya di Jawa misalnya itu kalau tanggal Asyura itu mereka mengadakan ya berbagai macam acara ya, dalam bentuk keluarga, dalam bentuk ya lingkungan yang lebih luas.
senanglah, menyenangkan masyarakat dengan makanan, dengan sedekah dan seterusnya. Insya Allah ini harapannya dalam 1 tahun akan makmur. Dalam 1 tahun akan makmur. Ini para jemaah sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya bikin selamatan lagi apa kayak terserah ya. Karena apalagi kita punya prinsip yang namanya suami ya. Suami itu SUAMI ya. Suami. Katanya istri. Apa itu artinya? Suami, semua uang adalah milik istri. Suami, semua uang adalah milik istri. Para jemaah sekalian, yang dimaksud dengan tausiatul iyal, melapangkan rezeki ya untuk keluarga saat tanggal 10 itu, yang dimaksud ya keluarga. Tapi riwayat yang disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan makna keluarga itu menurut beliau adalah ya rumah tangga, istri, anak. Tapi menurut Mufti Al-Azhar Syekh Atiyah Sakar itu menyampaikan bahwasanya yang dimaksud keluarga adalah ya orang-orang fakir. Ya kita terjemahlah kalau di Indonesia menjadi sebuah budaya dan tradisi, tanggal 10 Muharram itu kita mengadakan acara santunan, menyenangkan mereka dan sebagainya. Inilah saudara-saudara sekalian berkaitan dengan apa yang kita lakukan di bulan Muharram. Bahkan kalau di Jawa itu ada istilah sesajen bulan Syuro ya, bulan Syuro. Mereka menyebutkan bulan Syuro. Aslinya kan Muharram. Jadi mereka memotong sembelihan hewan untuk dalam peringatan 1 Syuro. Jadi tidak serta-merta oh syirik, jangan dong, jangan sampai gampang ngomong begitu. Jangan. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan beberapa analisa sebagai berikut berkaitan dengan tradisi, misalnya tradisi Asyuro atau Syuro, memotong sapi untuk kegiatan tersebut. Misalnya ada sebuah keterangan di dalam kitab I'anatul Talibin, ini analisa yang pertama. Man dzabaha, ini mohon maaf saya tampilkan hadisnya ya, takbirnya. Di sini diterangkan man dzabaha, barang siapa menyembelih taqarruban lillah, menyembelih hewan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, lidab isyarril jin, misalnya untuk menolak kejahatan jin. Di situ tempat angker, kita potong kurban di situ. Lam yahrum, tidak haram. Bukan saya ngomong, tapi kitab I'anatul Talibin. Misalnya ada satu tempat yang dianggap tidak baik, kita mohon kepada Allah, kita mau sedekahan di tempat ini, potong karena Allah, kita sedekahkan. Lam yahrum, tidak haram. Jangan langsung tuduh syirik, enggak. Lam yahrum, tidak haram. Au biqasdihim haruma. Nah, kalau kita niat untuk menghormat jin yang di sana, dedemit di sana, ya, biar kita tidak diganggu, kita kasih sesajen kepada mereka. Nah, kepada mereka ya haram. Jadi wasarat dzabihatuhu mayitatan, sembelihannya jadi mayit, itu jadi bangkai, nggak bisa dimakan. Bal in qasatat taqurba wal ibadah lil jin kafaroh. Nah, kalau kita ini niat bertakarrub dan ibadah untuk jin, sesajen, menghormat, biar kita hormat kepada jin ini, wah kafaroh, bisa kufur nanti. Ini Pak sekalian. Jadi memang tidak serta-merta langsung kafir, tapi kalau niatnya taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, karena kita mau sedekah, motong kambing, motong sapi, dan kita menolak bala, ya, dengan cara apa? Dengan cara sedekahan, ya tidak haram, tidak para jemaah sekalian. Ini para jemaah sekalian berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, tradisi misalnya bulan Muharram, Asyura tanggal 10-nya itu diisi dengan
kegiatan semacam tadi, sedekah. Ya macam-macam lah istilahnya di lapangan ya. Cuma ya secara umum, secara prinsip seperti tadi, diniatin taqarruban ilallah. Jadi bukan untuk sesembahan kepada sesajen kepada sang hyang jin ya. Jangan, bisa haram bahkan bisa kafir nanti, bisa murtad. Ini para jemaah sekalian. Ya memang ada juga misalnya jemasan pusaka, kan ada tradisi itu juga ya. Nah, ini pusaka-pusaka biasanya dimandikan. Ini kalau di dalam kitab I'anatul Talibin itu disampaikan bahwa redaksi kitab Al-Fathul Jawad maksudnya, wajaza lirrajuli, dan boleh bagi seorang untuk menghiasi alat perangnya dengan tanpa berlebihan dan tidak melampaui batas seperti pedang, tombak, ujung senjata, sabuk, muza, baju perang dan sepatu dengan menggunakan perak bukan emas ya. Hadis yang memperbolehkan menggunakan emas dinilai dhaif oleh Ibnu Qattan ya, Ibnul Qattan, meskipun dinilai hasan oleh Tirmidzi. Maksudnya apa? Ya, tradisi jamasan pusaka dibersamakan dengan itu yang nggak ada masalah sih. Ya, ini para jemaah sekalian. Ya biasanya kan ada tradisi ya seperti ini ya. Ya jangan serta-merta musyrik. Itu jangan, ya boleh. Mengatakan begitu, kata kalimat musyrik jangan gampang ditembakkan, dilemparkan kepada orang lain. Nanti kembali kepada kita nanti. Terus batasan syiriknya seperti apa ini? Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi. Apa di sini? Saya langsung kepada artinya, bahwa diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laits bahwa ketika Rasulullah keluar dari ke Khaybar, beliau melewati pohon milik orang musyrik yang disebut Zatu Anwat. Orang-orang musyrikin menganggukkannya pada waktu itu dengan meletakkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, buatkanlah pohon Zatu Anwat untuk kita sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwat, biar gak sama ya. Akhirnya Rasulullah SAW, maksud ya Allah, perkataan ini seperti berkan kamu saja, jadikanlah Tuhan untuk kita sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Demi zat yang aku kuasa, di dalam sesungguhnya kalian akan melakukan sunnah perilaku orang-orang sebelum kamu. Ini para jemaah sekalian, baru kalau tradisi ini dilakukan ya kita nggak boleh. Jadi apa? Tradisi misalnya seperti tadi, mengagungkan senjata, kemudian minta pertolongan kepada makhluk, entah pohon, entah jin, entah siapa. Nah, tapi kalau untuk sekedar ya biar bersih dan sebagainya, biar harum, biar tidak karatan, silakan. Ini beberapa hal yang terjadi di lapangan yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan hukum-hukumnya. Dan tradisi yang bernama peringatan Muharram dengan segala pernak-perniknya itu tidak serta-merta hukum bid'ah karena tidak ada di zaman Rasulullah, tetapi esensinya harus diperhatikan dan harus hati-hati juga. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga hari-hari kita, apa yang kita lakukan, selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu berikhtiar, senantiasa berupaya agar sesuai dengan anjuran Allah, anjuran Rasulullah, dan anjuran para sahabat serta para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.